Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn S. Arianto. Saya dari kelas 11 akuntansi 1. Di sini saya akan menjelaskan akuntansi tahap 3. Yang pertama, jurnal penyesuaian dokumen 27. Rekonsili bank karena telah diterima rekening koran jadi jurnal yang pertama cash in bank. Dan akun kedua, bank chart, kreditnya interest revenue, nilai bank chart dan interest revenue ambil dari soal nanti, keduanya ditambah dan hasilnya taruh di cash in bank. Dokumen 28 mau ke jurnal perlengkapan yaitu supplies expense. Pada office supplies nilainya dari office supplies nilai akhir. Di soal-soal yang kedua, piutang tak tertagih nilainya dari 2% dikali akun receivable dikurang allowance. Dokumen 29 penyusutan aset tetap, jurnalnya debt building nilainya dari akum debt building nilainya dari soal-soal kedua depreciation expense equipment pada akum debt equipment nilainya ambil dari soal-soal ketiga depreciation expense vehicle pada akum debt vehicle nilai akhir dari soal. Dokumen 30 beban yang masih harus dibayar, jurnalnya wages and salaries expense pada accrued expense nilai dari soal. Dokumen 31 pendapatan yang masih harus dibayar, jurnalnya dividen pada dividen payable dari soal, nilai income tax payable dari nilai dividen dikali 10%, jadi dividen payable dari dividen dikurang income tax payable. Dokumen 32 jurnalnya fade out pada fade in prepaid VAT karena kita mau menutup akun yang tadinya fade out di kredit, kita pindah di debit, nilai dari neraca fade in juga sama, prepaid VAT itu dari fade out dikurang fade in. Yang kedua adalah worksheet. Kolom pertama dan kedua diisi nama akun nominal, neraca saldo itu diambil dari neraca saldo bulan Desember, masukkan sesuai debit, kredit, dan hasil akhir harus sama dengan neraca saldo yang kedua. Jurnal penyesuaian sama seperti tadi, kita pindahkan semua dan taruh sesuai debit, kredit, dan hasilnya harus sama dengan jurnal penyesuaian. Yang ketiga NSPSP yaitu gabungan neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Kalau debit ketemu debit ditambah, kalau debit ketemu kredit dikurang dan hasilnya harus balance. Yang keempat laba rugi yang isi pendapat dan beban di sini pendapatan berupa sales, pindahan semua akun pendapatan beban dari kolom NSSD dan hasilnya tidak balance. Yang kelima neraca yang isinya harta utang modal sama seperti tadi, pindahan dari NSSP dan ini juga hasilnya tidak balance. Setelah semua selesai dihitung dia laba atau ruginya dengan cara kolom laba atau rugi debit dan kredit dikurang dan hasilnya taruh di bawah nominal yang kecil, lakukan yang sama di kolom neraca dan hasil itu disebut laba. Yang ketiga yaitu laporan laba rugi, yaitu terdiri dari pendapatan dan beban nominal diambil dari neraca lajur. Setelah itu mencari income tax expense, PKP fasilitas 4,8 M dibagi peredaran bruto 8.114.814.500 dikali EBT 1.522.365.709. Kedua PKP non fasilitas EBT dikurang hasil PKP fasilitas, ketiga PPH non fasilitas hasil PKP fasilitas dikali 22% dikali 50%. Kelima hasil PKP non fasilitas dikali 22%. Keenam menghitung PPH hasil PPH fasilitas ditambah PPH non fasilitas dan hasilnya itu ada income tax expense. Yang keempat laporan perubahan modal terdiri dari retained earnings laba bersih dan dividen nilai diambil dari neraca. Yang kelima yaitu neraca ada aset utang modal, nilai diambil dari sisi aset dan utang. Modal harus balance. Yang keenam yaitu jurnal penutup itu ada pendapat, beban modal, dan dividen karena kita mau menutup akun yang tadinya pendapat di kredit, kita pindah di debit, beban dan lainnya sama, hasil akhir harus balance.
Setelah itu masukkan lagi ke buku besar. Yang terakhir, neraca saldo setelah penutupan. Ini diambil dari buku besar setelah penutupan. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.